Halo, kembali lagi bersama dengan aku, Rama. Di sini aku akan menjelaskan mengenai public speaking tentunya. Tapi judul besarnya tentu berbeda dengan pertemuan yang kemarin. Sekarang penjelasannya mengenai urgensi public speaking, lalu gaya dalam public speaking, dan juga persiapan dalam public speaking. Nah, sebetulnya public speaking itu sangat penting dalam berbagai situasi. Kok bisa? Ya jelas penting, karena public speaking itu selalu dipakai dalam berbagai situasi. Salah satunya diskusi. Ada lagi dalam wawancara, penyampaian ide atau gagasan, lalu ada dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Itu beberapa di antaranya. Nah, sebetulnya teman-teman, public speaking itu ada beberapa gaya. Gak cuman kita berbicara di depan banyak orang aja gitu, gak cuman kayak kita bermodalkan nekat aja, gak cuman kita bermodalkan mental aja. Enggak, kita selain daripada kita mempunyai mental, selain kita mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi, kita juga harus mempunyai gaya-gaya dalam penyampaiannya, dalam menyampaikan tujuannya. Nah, diantaranya itu yang bisa teman-teman tahu, yaitu ada demonstratif, informatif, lalu ada persuasif gitu. Nah, demonstratif itu adalah penyampaian pesan yang disampaikan secara singkat. Lalu ada informatif, yaitu penyampaian pesan yang bertujuannya itu untuk menyampaikan informasi. Nah, sedangkan persuasif itu bertujuan untuk mengajak si audiens. Lalu teman-teman, ada lagi nih satu gaya tujuan dalam public speaking. Apa itu ya? Dan ada seremonial. Seremonial ini biasanya dipakai dalam acara-acara resmi. Yang biasa contoh di dalam pernikahan. Contoh kayak MC formal gitu. Nah, lalu ada gaya-gaya untuk penyampaian public speakingnya. Ada apa aja sih gayanya? Di antaranya gaya penyampaian dalam public speaking, yaitu ada gaya impromptu, ada gaya extemporer, ada gaya memoriter, dan ada satu lagi gaya manuskrip gitu. Impromptu itu adalah gaya bahasa gaya penyampaian public speaking yang disampaikan secara spontan. Itu impromptu. Kalau manuskrip itu adalah gaya bahasa atau gaya penyampaian public speaking yang disampaikan secara membaca naskah. Itu manuskrip. Sedangkan ada memoriter. Memoriter adalah menggunakan cara penyampaian yang digunakan secara hafalan. Itu memoriter, ingat ya. Dan yang terakhir yaitu extemporer. Extemporer adalah penyampaian dalam public speaking yang menggunakan penyampaian berupa poin-poin dalam materinya. Yang biasanya orang kayak ada poin-poin dalam penyampaiannya, nah itu menggunakan penyampaian public speaking jenis extemporer gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu, jadi dalam public speaking juga harus ada persiapannya. Ketika kita tidak mempersiapkan, apa jadinya coba? Itu akan menghambat public speaking kita. Nah, persiapan yang kita harus lakukan, yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama, kita harus pede dong, percaya diri. Kita harus relax. Nah, selain daripada relax atau percaya diri, kita harus punya
poin-poin penting agar kita juga punya kita juga punya nih bekal ketika kita lupa. Jadi kita bisa melihat poin-poin penting yang kita siapkan. Kita juga harus bisa menghindari kata maaf. Kata maaf tuh jangan sering kita lakukan ya, kayak sering tiba-tiba kita sering banget, maaf ya aku izin ngomong, maaf ya aku mau menyampaikan ini, maaf ya. Aduh, itu hindari ya, hindari kata maaf. Lalu apalagi yang selanjutnya? Selanjutnya itu ada penampilan yang rapi. Kita harus punya penampilan yang rapi, yang wangi, yang bersih, agar audiens juga tertarik dengan kita. Maksudnya agar audiens juga kayak selalu tertujunya ke kita, kayak jelas gitu loh mendengarkan kitanya, kita fokus ke kitanya, nggak yang tiba-tiba ih bau banget sih itu si public speaker, kan nggak kayak gitu. Lalu selanjutnya ada persiapan fisik dan juga persiapan non fisik. Ada terakhir yaitu teknis. Nah, secara teknis kita harus bisa mempersiapkan, karena kalau kita berbicara di dalam ruangan yang luas yang banyak orang, kalau kita tidak memakai speaker itu tidak akan kedengaran, tentunya tidak akan jelas pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Itu dia penjelasan mengenai urgensi gaya dalam public speaking dan juga persiapan dalam public speaking. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal nggak salah, tapi nggak apa-apa. Bye.